Legenda Man United, Rio Ferdinand mengkritik pernyataan yang diucapkan oleh Bruno Fernandes. Pernyataan yang dimaksud adalah ketika Bruno Fernandes mengeluhkan soal keputusan wasit saat Manchester United hadapi Tottenham lalu. Laga sendiri memang berakhir dengan skor 0-2 yang digelar di Tottenham Hotspur Stadium. Apa yang diucapkan oleh Fernandes itu, menurut Rio Ferdinand sama sekali tidak mencerminkan posisinya sebagai kapten Man United. Saya pikir memang dalam titik tertentu kamu harus jujur. Saya juga mengerti mengapa Bruno merasa kesal tapi yang ia lakukan salah, ujar Ferdinand dilansir dari kanal YouTube Vibe with Five. Menurut saya jika ia menyalahkan hal lain, dia bisa saja pergi ke koridor dan bertemu langsung dengan wasit secara personal. Baru 2 pekan berjalan, Jude Bellingham sudah mampu unjuk diri bersama Real Madrid melalui 3 gol dalam 2 laga yang dimainkan di La Liga. Sempat muncul keraguan dari banyak pihak terkait kepergian Big Benz ke Arab Saudi. Pemain asal Prancis sukses menjadi mesin gol Madrid pasca kepergian Cristiano Ronaldo ke Juventus pada 2019 lalu. Ketiadaan Benzema di lini depan seakan menjadi hal yang bakal mengkhawatirkan lantaran di bursa musim panas kemarin, Madrid hanya mendatangkan Joselu dari Espanyol dengan status pinjaman. Bellingham kini menjadi predator anyar Madrid meski dirinya tak berposisi sebagai ujung tombak. Carlo Ancelotti seakan memiliki rencana lain kepada pemain asal Inggris itu. 3 gol dan 1 assist yang ia berikan pada klub seakan menunjukkan investasi sebesar 103 juta euro yang dikeluarkan Madrid untuknya seakan berjalan sesuai rencana. The Blues dianggap masih sulit mencapai peringkat 4 besar, apalagi untuk menjadi juara di akhir musim. Chelsea mendatangkan banyak pemain baru di bursa transfer musim panas ini. The Blues bahkan sampai menghabiskan uang hingga 7,5 triliun rupiah lebih untuk mendatangkan 8 pemain baru. Dengan transfer-transfer itu, ternyata tidak banyak yang mengunggulkan Chelsea akan bersaing di jalur juara musim 2023-2024 ini. Pasalnya, dengan masih mewarisi skuad warisan Graham Potter, Mauricio Pochettino sejauh ini masih sulit menang. Baru mengoleksi 1 poin dari 2 laga membuat The Blues terpuruk di papan bawah dengan menempati peringkat ke-15 klasemen sementara. Hal itu bisa dibuktikan dengan tak banyak yang menjagokan Chelsea bakal bersaing di jalur perebutan gelar juara musim ini. Ketika Anda menghabiskan uang sebanyak itu, rasanya aneh kalau tidak banyak yang menempatkan Chelsea di 4 besar, ucap Carragher dilansir dari Sky Sports. Man City memang sedang mencari winger baru setelah winger mereka Riyad Mahrez memutuskan untuk cabut ke Arab Saudi. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, proses transfer Doku ke City kabarnya akan segera memasuki tahap akhir. City sendiri sudah memberikan tawaran baru untuk sang winger dengan mahar sebesar 60 juta euro yang dekat dengan mahar yang diminta oleh Rennes. Doku sendiri kabarnya ingin segera cabut ke City untuk mengembangkan kariernya sebagai pesepak bola profesional. Dengan proses yang cukup lancar dan juga tanpa kendala berarti, maka City dikabarkan menargetkan transfer kali ini akan beres paling tidak minggu ini. AS Roma dikabarkan mau menampung Romelu Lukaku dari Chelsea sebagai pemain pinjaman pada musim ini. Tapi, mereka tak bersedia jika harus menanggung seluruh gaji yang dimiliki oleh Lukaku sekarang. Romelu Lukaku saat ini tak masuk skuad Chelsea besutan Mauricio Pochettino. Manajer asal Argentina tersebut bahkan menolak mendaftarkan penyerang asal Belgia tersebut termasuk tak mau memberinya nomor punggung. Di sisi lain, Lukaku sudah terang-terangan ingin meninggalkan Chelsea sebelum bursa transfer musim panas tutup akhir bulan ini. Setelah batal dibeli Inter Milan dan Juventus, menurut Football Italia kini ada AS Roma yang bermaksud merekrut Lukaku. AS Roma disebut oleh Football Italia kini cuma ingin meminjam Lukaku selama 1 musim tanpa ada tambahan syarat lain. Adapun penuntasan transfer ini dilaporkan tengah diupayakan selesai oleh CEO dan General Manager AS Roma, Lina Soulojou sebelum bursa tutup. AS Roma sendiri memang harus gerak cepat mencari sosok penyerang baru. Cristiano Ronaldo baru saja mengirimkan pesan kepada fans untuk selalu percaya hingga akhir pasca kemenangan krusial Liga Champions Asia. Al Nassr mampu membalikan keadaan pasca tertinggal 1-2 menjadi menang 4-2.
Ronaldo sempat berkontribusi dalam gol Brozovic pasca kirimkan assist. Pemenang 5 Ballon d'Or itu langsung mengirimkan pesan kepada fans melalui akun Instagramnya. Pertandingan yang sulit, namun yang terpenting lolos ke Liga Champions Asia. Selalu percaya hingga akhir dan jangan menyerah, tulis Ronaldo. Di laga itu, pemain asal Portugal nampak frustasi pasca 3 sepakan penalti gagal menemui sasaran. Ia juga sempat mengalami sedikit masalah pada engkelnya. Terdekat, Ronaldo akan kembali tampil membela Al Nassr dalam lanjutan Saudi Pro League melawan Al Fateh. Jude Bellingham mencatatkan debut yang luar biasa bersama Real Madrid setelah didaratkan dari Borussia Dortmund pada awal jendela transfer musim panas lalu. Dalam wawancara terbaru sang pemain, Bellingham berujar, "Level di sini sangat tinggi dan saya menyerap semua yang dikatakan rekan setim seperti spons." Menurut fans Black and Yellow, Bellingham menyatakan bahwa level pertandingan Dortmund ada di bawah Real Madrid. Menanggapi rumor negatif yang datang dari mantan pemainnya, Direktur Olahraga dari Borussen, Sebastian Kehl, buka suara. "Saya tahu dia tak berada dalam kondisi 100% fit beberapa bulan terakhir dan mengalami masalah pada lututnya," tutur Kehl, dilansir dari 90 Min. "Kami senang dia berkembang dengan baik di Real Madrid. Kami akan selalu mendoakan yang terbaik untuknya," tegas Kehl. Ia mendarat ke Santiago Bernabeu dengan biaya sebesar 120 juta euro, yang menjadikannya sebagai salah satu pemain muda termahal. Romelu Lukaku sempat jadi pujaan ketika bermain untuk Inter Milan, sampai memecahkan rekor transfer Chelsea beberapa tahun lalu. Namun, kini karir Lukaku harus mengalami penurunan tajam menghadapi masa depan yang tidak jelas. Penghargaan pemain termahal dalam sejarah Chelsea lalu menjadi bukti atas kualitasnya di atas lapangan. Lukaku diboyong Chelsea dengan banderol mencapai 115 juta euro atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Nasib Lukaku kian memburuk setelah Mauricio Pochettino yang menjadi manajer Chelsea juga tak menginginkannya berada dalam skuad musim ini. Nahasnya, di musim 2023 ini nasib Big Rom mulai luntang-lantung tidak jelas. Pasalnya, bursa transfer segera tutup tapi belum ada klub benar-benar serius menginginkan jasanya. Menurut laporan Telegraph, Lukaku bahkan sama sekali tidak diberi kesempatan untuk berbicara dengan Pochettino sejak manajer asal Argentina itu dipercaya menangani skuad pada musim panas ini. Liverpool untuk mendaratkan bintang Fluminense, Andre dipastikan gagal. Tim asal Brasil menolak penawaran 30 juta euro yang dikeluarkan The Reds untuknya. Menurut laporan ESPN, tim asal Brasil menolak keinginan Liverpool yang ingin mengamankan pilarnya sebelum bursa musim panas ditutup tanggal 1 September mendatang. Penolakan atas sang pemain sejatinya tak sepenuhnya hadir. Goal International menyebut jika petinggi Fluminense ingin Liverpool menaikkan tawaran jika serius menginginkan Andre lebih dari 30 juta euro atau sang pemain tak dijual. Selain membutuhkan dana, Fluminense juga berambisi memenangkan Copa Libertadores musim ini dan mereka masih belum ingin berpisah dengan aset andalannya itu. Saga penjualan Manchester United nampaknya akan segera berakhir. Bankir asal Qatar, Sheikh Jassim Al Thani dilaporkan akan menggantikan keluarga Glazer sebagai pemilik baru Manchester United. Sejak akhir tahun 2022 kemarin, keluarga Glazer mengumumkan akan menjual Manchester United. The Sun melaporkan bahwa ternyata Manchester United jadi dijual. Sheikh Jassim Al Thani dilaporkan bakal jadi pemilik baru Manchester United. Menurut laporan tersebut, Sheikh Jassim akan menjadi pemilik baru Manchester United setelah mereka tanpa kenal lelah menawar keluarga Glazer. Alhasil Sheikh Jassim dan keluarga Glazer bersepakat Manchester United akan dijual di harga 6 miliar pounds. Proses ini dikabarkan memakan waktu cukup lama. Karena ada banyak hal yang harus diberesi dari berbagai sektor. Laporan tersebut memperkirakan bahwa jika tidak ada halangan, Manchester United akan resmi jadi milik Sheikh Jassim di pertengahan Oktober tahun 2023 mendatang. Pelatih Man United, Erik ten Hag telah mempersiapkan beberapa pemain muda untuk laga kontra Nottingham Forest. Dilansir dari laporan Manchester Evening News, Erik ten Hag akan memainkan 4 pemain muda dalam laga tersebut. Keempat pemain itu sendiri seharusnya masih bermain di tim U21, akan tetapi ten Hag mencoba memasukkan keempatnya dalam laga melawan Forest.
Seperti yang diketahui dari dua laga terakhir, penampilan Man United terlihat angin-anginan dan tidak konsisten, bahkan terbilang buruk setelah kalah 2-0 atas Tottenham Hotspur. Di sisi lain, saat ini gelandang Man United Mason Mount juga baru saja mengalami cedera yang membuatnya harus absen sementara setelah menghadapi Tottenham. Akan tetapi keputusan untuk bermain di laga masih akan ditentukan oleh sang pelatih saat laga berlangsung. Sadio Mane ikut andil dalam kegagalan Liverpool mendatangkan winger Belgia, Jeremy Doku. Nama Doku mencuat dalam beberapa tahun terakhir. Ia tampil apik bersama Anderlecht dan kemudian Rennes. Sekarang, kabarnya Doku diincar oleh rival Liverpool yakni Manchester City. Transfernya disebut bakal tuntas dalam waktu dekat. Liverpool sudah mencapai kesepakatan dengan Anderlecht. Jurgen Klopp juga sudah diberi izin untuk berbicara langsung dengan Doku. Menurut laporan Sports Bible, Liverpool disebut hanya perlu menebusnya seharga 500.000 euro saja. Saya pergi bersama ibu dan ayah saya, dan kami diajak berkeliling stadion, tempat latihan, bahkan sekolah yang akan saya datangi. Mereka memberi saya jersey Salah yang ditandatangani, dan saya bertemu dengan para pemain, ungkapnya.